Perkenalkan, saya Indah Tundang. Saya ingin mereview jurnal dari Wanjiru Gachie yang berjudul Project Risk Management: A Review of an Institutional Project Life Cycle, volume 7, halaman 10, tahun 2017. Yang ingin saya review yaitu tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dari jurnal ini adalah tujuan utama dari penelitian di skop ini adalah untuk memeriksa konstruk manajemen risiko dalam sebuah siklus hidup proyek kelembagaan. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian yang dibahas ini adalah analisis desktop pragmatis dari manajemen proyek risiko kelembagaan sebagai persyaratan transformasi sosial kelembagaan dan tata kelola yang efektif dan efisien kinerja. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, di dalam metode penelitian ini ada 3 tingkat risiko manajemen dalam institusi, khususnya ke-1, strategi terkait dalam jangka panjang masalah kelembagaan. Kedua, statistik yang berhubungan dengan jangka menengah masalah kelembagaan. Yang ketiga, operasional yang berhubungan dengan jangka pendek masalah kelembagaan. Artikel ini menganalisa kelembagaan manajemen risiko dengan acuan khusus pada proyek restrukturisasi yang berdampak pada semua di atas pada 3 tingkat proyek. Yang keempat ada hasil penelitian. Dari semua yang mencangkup, hasilnya adalah yang pertama, laporan Rajasa 2, 3, dan 4 Afrika Selatan adalah pedoman tata kelola perusahaan untuk Afrika Selatan. Yang kedua, standar tinggi seperti BS 6079 yaitu berlaku untuk proses manajemen risiko proyek. Yang ketiga, Turnbull UK Report 1999 adalah standar untuk tata kelola perusahaan yang baik antara swasta dan publik. Dan yang keempat, Asosiasi Eropa untuk Manajemen Proyek yang merupakan bentuk PRAM, yaitu analisis risiko proyek. Yang kelima, ada kekurangan di jurnal tersebut. Yang pertama, proyek kurang respon risiko formal dan rencana implementasi. Yang kedua, dukungan pelaksanaan kelembagaan dan budaya organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko tidak dilaksanakan secara efektif. Yang keempat, eksekutif lembaga menunjukkan dukungan untuk proyek tapi tidak secara proaktif. Kelebihannya ada 5, yaitu dukungan eksekutif yang terdefinisi dengan jelas dan terlihat untuk proyek restrukturisasi. Yang kedua, kebijakan eksplisit dikomunikasikan pemangku kepentingan utama. Yang ketiga, kegiatan transparan untuk mengelola risiko sangat penting. Yang keempat, mendukung dan memahami pentingnya memaksimalkan nilai, memantau, dan mengendalikan risiko untuk dilaksanakan. Yang kelima, sepenuhnya menanamkan proses manajemen ke tujuan kelembagaan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil dan analisis penelitian, manajemen risiko perusahaan atau IRM analisis menunjukkan bahwa IRM berpegang pada Raja 3 dan 4. Namun, tidak ada penutupan proyek resmi yang harus dilakukan. Risiko pengelolaan tidak dilakukan secara terpisah. Komponen dari keseluruhan proyek kurang respon risiko formal dan secara implementasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum.